Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai mata kuliah teknik-teknik konseling, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal, khususnya yang berkaitan dengan pengantar dan pendahuluan untuk memulai mata kuliah kita. Saya Zakinul Amin, teman-teman semuanya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sangat senang dan saya sangat berbahagia karena diberikan kesempatan selama 1 semester ini untuk nantinya bisa mendampingi teman-teman belajar bersama pada mata kuliah teknik-teknik konseling. Saya ingin mengajak teman-teman semua mengawali pembelajaran kita, mengawali perkuliahan kita dengan senyuman dan dengan happy ending. Dan saya pun juga berharap bahwa kalau kita mengawali dengan kebahagiaan, nantinya pun juga akan berakhir juga dengan happy atau berakhir juga dengan kebahagiaan pula. Pun demikian pula saya mendoakan dan juga berdoa yang terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Memang seperti yang teman-teman ketahui, saat ini kita belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka secara langsung, sehingga membuat kita harus melakukan pembelajaran via virtual, via jarak jauh, via daring. Namun saya kira itu tidak menjadi sebuah halangan dan semoga kita bisa mengefektifkannya dan juga mengoptimalkannya sehingga nantinya kita bisa sama-sama untuk memperdalam dan juga untuk sama-sama menguasai mengenai mata kuliah ini. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ada 3 agenda. Agenda yang pertama di pengantar mata kuliah, yakni saya akan menyampaikan mengenai deskripsi mata kuliah kita, deskripsi mata kuliah teknik-teknik konseling. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai skenario perkuliahan, mengenai rule dan juga jalannya dan juga skenario perkuliahan yang akan kita lalui selama 1 semester ini. Adapun yang ketiga, saya akan juga menyampaikan ke teman-teman semua berkaitan dengan tagihan dan juga produk perkuliahan. Baik, teman-teman semuanya. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini pada akhirnya nanti, pada endingnya, teman-teman semua harapannya dapat mengidentifikasi, dapat mengkaji, dan mempraktekkan bentuk-bentuk teknik-teknik konseling dalam proses konseling terbatas. Maksudnya adalah teman-teman semuanya nanti dapat memilih, menganalisis, pun sampai mempraktekkan teknik-teknik konseling dalam proses peer konseling. Mata kuliah kita, teman-teman semuanya, itu relate atau berkaitan dengan mata kuliah Anda di teori pendekatan konseling, sehingga nantinya pada puncaknya kita harapannya mampu mempraktekannya dalam peer, dalam praktek terbatas. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kita ini, mata kuliah teknik-teknik konseling dengan bobot 3 SKS, merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep dasar teknik konseling dan juga membahas mengenai konsep dasar mengenai berbagai macam teknik yang lazim digunakan dalam proses konseling. Baik itu teknik-teknik konseling yang berbasis cognitive behavior, berbasis humanistik, dan juga berbasis postmodern dan juga integratif. Ada 3 teknik yang akan nanti kita pelajari, 3 rumpun besar ya, cognitive behavior, berbasis humanistik dan juga berbasis postmodern integratif. Teknik spesifiknya meliputi teknik relaksasi, teknik desensitasi sistematis, biblioterapi, modeling, assertive training. Itu adalah kelompok pada rumpun teknik konseling cognitive behavior. Lalu juga kita akan belajar mengenai teknik empty chair, itu adalah teknik berbasis humanistik, teman-teman semuanya, dan juga sosiodrama nantinya juga akan kita pelajari juga. Lalu teknik berikutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai scaling question, accession question, miracle question, dan juga teknik kreatif naratif sebagai basis dari teknik postmodern integratif. Untuk skenario perkuliahan, teman-teman semua perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya yang pertama, proses pembelajaran kita menggunakan metode daring, metode sinkron dan juga asinkron. Metode sinkron nanti kita akan lakukan
secara tatap muka virtual, secara langsung, baik menggunakan Zoom maupun Google Meet. Ya, insya Allah tidak setiap harinya kita akan menggunakan Google Meet, karena saya pun juga mengetahui nampaknya berat bagi teman-teman ketika harus setiap minggunya dan setiap harinya, bahkan ketika menggunakan Zoom. Kemarin saya tidak sengaja ya melihat status salah satu teman yang nampaknya juga bahkan down min saja sampai dengan kering ketika di atas laptop. Baik, teman-teman semuanya, kita juga akan manfaatkan pembelajaran yang berbasis asinkron. Baik pembelajaran itu nanti akan saya berikan, akan saya upload, akan saya tampilkan di Elena maupun menggunakan media aplikasi yang lain, teman-teman semuanya. Yang kedua, berkaitan dengan perkuliahan yang akan kita jalani, bahan topik ataupun bahan kajian yang ada di Elena itu nantinya akan berisi mengenai pendalaman materi, mengenai topik diskusi, dan juga latihan-latihan yang teman-teman akan sama-sama kita belajar baik di Elena maupun secara sinkron. Untuk konteks ini teman-teman saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya teman-teman semuanya perlu nantinya memiliki minimal 2 referensi yang dipersyaratkan untuk mata kuliah ini. Lalu di bagian ending teman-teman semua, mata kuliah ini nanti saya pastikan akan berbekas. Berbekasnya karena kita akan menghasilkan sebuah produk dan juga proyek mandiri ataupun proyek kelompok, teman-teman semuanya. Beberapa poin-poin ataupun beberapa topik yang akan kita pelajari di mata kuliah teknik konseling. Yang pertama adalah pertemuan pertama ini kita sama-sama belajar di pengantar pembelajaran, teman-teman. Ya. Itu perjumpaan kita yang pertama ini. Lalu perjumpaan kedua dan juga perjumpaan ketiga, ini satu topik teman-teman semua untuk 2 pertemuan. Topiknya yakni kita akan sama-sama berdiskusi, belajar mengenai konsep dasar teknik konseling. Bagaimana aplikasinya, bagaimana pemilihannya, strategi, dan seterusnya. Masih basic, konsep dasar teknik konseling. Lalu pertemuan keempat, teman-teman, kita akan spesifik pada teknik yang pertama yang kita pelajari. Ini berbasis behavior, teman-teman semuanya. Yang teknik pertama kita pelajari di pertemuan keempat adalah teknik relaksasi dan juga desensitisasi sistematis, DS kalau sering disingkatnya demikian. Lalu kita juga akan belajar di pertemuan kelima biblio counseling, teman-teman. Pertemuan keenam teknik modeling. Lalu pertemuan yang ketujuh assertive training. Berikutnya pertemuan ke-8 kita akan jeda untuk UTS, teman-teman. Dan pertemuan ke-9 kita akan belajar bersama teknik berbasis humanistik dari Gestalt ini ya, kursi kosong, dan juga sosiodrama. Lalu pertemuan 11 sampai dengan pertemuan ke-13 masing-masingnya kita akan belajar teknik berbasis postmodern, teman-teman, scaling question, miracle question, dan juga exception question. Ada 3 teknik yang kita pelajari berbasis postmodern. Dan pertemuan keempat kita akan berbasis integratif, berbasis konseling kreatif, yang mana teknik yang akan kita pelajari adalah expressive writing. Pertemuan ke-15 teman-teman semua sampai dengan 16 kita akan melakukan project dan juga ujian akhir semester. Beberapa referensi perkuliahan yang teman-teman perlu miliki, tadi saya sampaikan bahwa teman-teman perlu minimal ada 2 referensi. Ada 5 saya sampaikan, dan warna merah adalah referensi yang direkomendasikan. Nah, saya merekomendasikan teman-teman memiliki buku dari Erfurt, teman-teman semua, 40 teknik yang harus diketahui. Setiap konselor sudah ada yang terjemahkan. Anda bisa beli, teman-teman semuanya. Kalaupun tidak ada yang online tapi bahasa Inggris, saya juga akan bisa memberikan ke teman-teman semua. Yang kedua, ada buku dari Pak Nur Salim dan dari Kantina Komalasari. Lalu untuk nomor 4 dan juga 5, buku dari Pak Mula Warman dan Bu Edwinda, dan juga Trisa, Febrianti, dan juga buku dari saya akan sebagai penunjang untuk mata kuliah ini. Oke, teman-teman semua, ini adalah tagihan dan juga produk perkuliahannya. Ya, semoga Anda tidak kaget, namun saya pastikan ini bisa kita lakukan bersama teman-teman semua. Ini masih possible untuk kita lakukan. Secara tagihan individu, teman-teman secara umum tugas individu dapat dilihat nantinya via LMS, baik itu UTS, kuis maupun UAS, itu adalah tugasnya.
Sehingga kuis 1-2 kali, tenang saja, tidak semua topik nanti ada kuisnya, artinya tertentu saja teman-teman. Insya Allah tidak memberatkan. Yang proyek kelompok teman-teman semuanya, ini adalah goal produk kita di mata kuliah ini teman-teman semua. Teman-teman semua, produknya adalah setiap kelompok membuat panduan pelaksanaan teknik konseling yang disertai dengan contoh video praktiknya. Dia diupload di YouTube dan diberikan link tahu-tahunya dalam buku panduan. Teman-teman juga kalau melihat contoh dari kakak tingkat kalian juga sudah ada ya yang diupload di YouTube. Untuk lebih jelasnya teman-teman bagaimana sistematikanya, bagaimana pembagian kelompoknya, secara lebih detail kita akan diskusikan secara asinkron di Elena. Baik teman-teman, ini adalah closing statement saya untuk pengantar mata kuliah ini, yakni konseling tidak membutuhkan konselor yang perfect, tidak membutuhkan konselor yang sempurna. Konseling membutuhkan seorang konselor yang bahagia, yang dapat menumbuhkan kebahagiaan pula kepada konselingnya. Oleh karena itu, jangan lupa bahagia para calon konselor profesional. Semoga kita dapat sepenuh hati menjadi konselor, sehingga tidak mustahil konseling kita nantinya akan membuka juga sepenuh hatinya. Karena sejatinya BK itu adalah bimbingan konseling, BK itu juga bagi saya adalah bikin kebahagiaan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita belajar bersama di mata kuliah ini dan sama-sama kita akhiri pula dengan senyum manis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.